Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, nikmat Islam, ihsan, iman. Alhamdulillah, martaban ya Allah, yang telah memberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah, martaban ya Allah. Alhamdulillah, sehingga kita dapat belajar bersama, menelaah bersama kitab Durratun Nasihin ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ridhonya dan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap terjunjungkan, terabadikan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita harapkan nantinya syafaatnya ila yaumil qiyamah. Di episode sebelumnya di dalam kitab Durratun Nasihin ini, bahwa Allah menghimbau kepada kita sebagai umat manusia untuk bertahajud di malam hari, sholat tahajud di malam hari. Supaya apa? Untuk menambahi suatu tambahan ibadah wajib bagi kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ketika mau melakukan sholat tahajud tersebut akan diberikan tempat yang tertinggi. Apa itu tempat tertinggi? Menurut Mbah Abu Hurairah radhiyallahu adalah syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Durratun Nasihin ini. Alhamdulillah. Pada intinya ketika kita mau sholat malam, yang pertama keuntungannya adalah sholat tahajud. Keuntungan yang pertama adalah kita akan sebagai tambahan ibadah wajib kita. Yang pertama, yang kedua adalah kita akan ditempatkan tempat yang tertinggi oleh Allah, yaitu syafaatnya Kanjeng Nabi. Menurut Mbah Abu Hurairah, syafaatnya Kanjeng Nabi. Amin, Allahumma amin. Di sini Rasulullah telah bersabda, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rahimallahu ta'ala rajulan qama minal laili fasalla wa iqada ra'atahu wa in abat nadaha bil ma'i wajha. Wa rahimallahu imra'atu qamat minal laili fa shallat wa iqadat zawjaha fa in aba nadahat wajhahu. Yang artinya, Allah mengasihi laki-laki yang bangun malam untuk sholat dan membangunkan istrinya. Jika istrinya tidak mau bangun, ia percikan air di mukanya. Dan Allah mengasihi seorang istri yang mau bangun malam untuk sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya tidak mau bangun, percikanlah air di mukanya. Maidah di dalam kitab Durratun Nasihin. Allah itu sangat mengasihi, sangat menyayangi seorang laki-laki yang bangun malam untuk sholat. Allah mengasihi seorang laki-laki yang bangun malam untuk sholat, entah disuruh sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat, dan sebagainya. Dan apabila dikasih dan di situ
seseorang laki-laki itu membangunkan istrinya. Tata cara membangunkan istrinya adalah, maka di dalam Islam ini juga diajarkan etika-etika, tata krama untuk membangunkan istrinya ketika diajak sholat malam. Enggak langsung kita bangunkan, bangun, ayo selesai, bukan. Ada etika-etika tertentu, ada sopan santun, proses-proses tertentu supaya tidak mengagetkan seorang istri, supaya tidak menyakitkan hati dan perasaan seorang istri, dan supaya seorang istri mau untuk diajak sholat malam. Dengan cara apa? Dengan cara percikan air di mukanya, percikan air di muka istri kita yang kita ajak untuk sholat malam, untuk bangun untuk sholat malam. Bagaimana ya? Mungkin contoh yang bisa saya lakukan adalah ketika di situ ada air di gelas, cuman gini saja. Jadi hanya ini saja yang terkena air, lalu dipercikan. Ayo bangun, ayo kita bareng-bareng sholat malam. Ayo kita bareng-bareng mendoakan keluarga kita. Ayo kita bangun bareng-bareng mendoakan anak-anak kita. Ayo bangun seperti itu. Cuman satu kali plek, ayo bangun, kita sholat malam bareng-bareng, ayo kita mendoakan atas rezeki, minta pada Allah, mohon pada Allah atas rezeki Allah, mudah-mudahan diberikan pada kita. Ayo bangun, kita bareng-bareng mendoakan keluarga kita dan anak-anak kita, ayo bangun dan sebagainya. Ketika kita sudah bangun, alhamdulillah, sholat bersama-sama, sholat hajat atau tahajud, sholat malam, tasbih dan sebagainya. Tata cara membangunkan istri seperti itu, bukan masa ayo bangun, ya, apalagi sama bantal, ayo bangun, tidak boleh, kurang bagus, etikanya kurang bagus. Karena di dalam Islam juga ada etika-etika tertentu supaya halus takdimnya, santunnya, etika, akhlaknya halus dan bagus. Makanya ada proses membangunkan istri ketika diajak sholat malam. Jika istrinya tidak mau bangun, ya percikan air mukanya dan Allah, ya, ayo bangun. Ketika istri tidak bangun, itu tadi dipercikan dengan air yang di gelas, lebihnya saya gelas satu kali, ayo bangun, kita berdoa bersama pada Allah, kita sholat malam bersama. Ayo kita doakan anak-anak kita bersama. Insya Allah bangun. Biasanya kalau kita bicara ayo doakan anak-anak kita bersama, di dalam sholat malam kita bersama, insya Allah istri bangun. Ketika istri gak bangun, percikan air itu. Ayo bangun seperti itu. Ya. Artinya apa? Tidak langsung dipercikan air itu. Tidak langsung dipercikan ke mukanya. Tapi etikanya adalah kita bangunkan dulu, ayo bangun. Ayo Umi, ayo bangun Umi, sholat malam. Ayo Umi bangun, ayo Umi sholat malam. Dan di situ ada ucapan ayo kita doa bersama untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, insya Allah bangun. Ketika belum bangun, satu kali lagi seperti itu. Ketika belum bangun, ya kita percikan air di mukanya, hanya satu kali di gelas itu. Ya, etikanya agar apa? Agar kita bagus sekali di dalam etikanya membangunkan orang, istri atau orang lain dengan cara seperti itu. Lanjut. Dan Allah mengasihi seorang istri yang mau bangun malam untuk sholat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya tidak mau bangun, ya percikan air di mukanya. Jika suaminya tidak mau bangun, percikan air di mukanya. Ya, sama seperti hal yang pertama tadi, ketika suami bangun membangunkan istrinya belum mau bangun, dengan cara apapun, dengan cara halus, satu kali dua kali belum bangun, maka etikanya adalah dengan cara sangat halus percikan satu kali blok, dengan biasanya air cuma di sini saja. Yang kedua caranya sama, ketika belum mau bangun, bangunkan pertama, ayo, sudah bangun ya sudah, besok malamnya lagi, Bu, ayo sholat malam doakan anak-anak kita ya Bu.
bangun. Besoknya lagi, Bu, mungkin karena siangnya capek, baru kerja atau merawat anak-anak, mendidik anak-anak yang masih kecil-kecil, akhirnya capek. Bu, malamnya dibangunkan istri suaminya. Bu, ayo bangun, Bu. Gak bangun. Bu, ayo bangun, Bu. Untuk anak-anak kita belum bangun. Yang ketiga, Bu, ayo bangun. Gak bangun. Akhirnya kita ambil air, tinggal itu kita percikan. Ini di sini aja. Ini air gini. Kan masih ada air ini, percikan. Bu, bangun. Itu baru 3 kalinya sudah bangun, ya kita doa bersama. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi dan hamba Allah, makhluknya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan penuh barokah dan ridha Allah, penuh syafaat Kanjeng Nabi, dan kita bisa beristiqomah salat malam bersama-sama dengan istri dengan cara etika membangunkan istri, membangunkan suami dengan baik. Ya. Wala ala bisawab, idina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.